Aku Nisa, kelas manajemen sore dengan NIM 2022-122-1040. Di sini aku di tim Pro. Dan aku Ananda Putri Nabila di manajemen sore dengan NIM 2022-122-1013 dan aku tim kontra. Jadi di video kali ini kita mau ngobrol sekaligus debat santai nih soal beberapa isu yang sering banget dibahas di dunia sistem informasi manajemen atau bisa dibilang dengan big data. Iya, tapi walaupun santai topiknya tetap serius ya, karena ini terkaitan sama cara organisasi mengambil keputusan mulai dari data sampai peran manusia di dalamnya. Nah, aku Nisa di posisi Pro. Jadi aku setuju sama beberapa pernyataan yang bakalan kita bahas nanti. Dan aku Nabila di posisi kontra. Jadi aku bakalan melihat dari posisi sebaliknya yang ngebantah kalau memang menurut aku kurang tepat. Oke, kita bakal bahas 3 isu utama. Yang pertama soal validasi data versus kecepatan data. Yang kedua, soal apakah big data bikin intuisi manajer jadi nggak kepake lagi. Dan yang terakhir, soal pengumpulan data, perlu nggaknya organisasi ngumpulin semua data walaupun belum tahu mau dipakai buat apa. Oke, tanpa lama lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasan pertama. Validasi data lebih penting dibandingkan kecepatan dalam memperoleh data. Menurut aku, validasi data itu lebih penting dibanding kecepatan. Soalnya percuma dong data cepat tapi ternyata salah. Kalau datanya nggak valid, keputusannya diambil juga bisa salah total itu. Misalnya nih, data penjualan. Kalau datanya salah input tapi langsung dipakai buat ambil keputusan, bisa-bisa perusahaan salah stok barang malah jadi rugi. Nah, aku nggak setuju sih di kondisi tertentu. Kecepatan data itu jauh lebih penting. Contohnya di bisnis yang serba cepat kayak e-commerce atau transportasi online. Kadang keputusan harus diambil sekarang juga. Kalau nunggu data divalidasi terlalu lama, kesempatan bisa berburu hilang. Ya, aku setuju sih kecepatan itu penting, tapi menurutku tetap nggak bisa ngalahin pentingnya data yang benar. Soalnya keputusan dari data salah satu itu dapatnya bisa panjang banget. Kalau datanya salah, mau secepat apapun keputusannya tetap aja keliru. Jadi mending agak lama dikit tapi akurat. Tapi gak semua keputusan harus pakai data yang super akurat. Kadang data sementara aja udah cukup buat ambil langkah awal. Nanti bisa dikoreksi sambil jalan. Era big data telah membuat intuisi manajer menjadi usang dan kurang relevan. Kalau menurut aku sih di era big data sekarang ini intuisi manajer udah nggak sepenting dulu lagi. Soalnya sekarang keputusan bisa diambil berdasarkan data yang real, bukan cuma feeling. Big data bisa nunjukin pola perilaku konsumen, tren pasar, bahkan prediksi masa depan. Itu jelas lebih akurat daripada intuisi yang sifatnya subjektif. Nah, di sini aku beda pendapat. Menurut aku intuisi manajer itu masih relevan banget. Data emang penting, tapi data nggak selalu bisa dijelasin konteks di balik angka. Misalnya soal budaya kerja, kondisi sosial, atau situasi darurat. Hal-hal kayak gitu nggak selalu bisa dibaca sama data. Tapi intuisi kan rawan bias. Pengalaman pribadi, emosi, atau kebiasaan lama bisa bikin keputusan nggak objektif. Sementara data itu berbasis fakta. Makanya sekarang banyak perusahaan gede lebih percaya sama analitik data dibanding kata satu orang manajer. Menurut aku, intuisi itu penting buat melengkapi data, bukan ditinggali. Organisasi sebaiknya mengumpulkan semua data yang tersedia, meskipun belum mengetahui penggunaannya. Nah, di sini aku setuju kalau organisasi sebaiknya ngumpulin sebanyak mungkin data. Soalnya data itu aset. Bisa aja sekarang belum dipakai, tapi di masa depan bisa jadi data itu penting banget.
Dengan data yang lengkap, organisasi itu bisa ngelakuin analisis lanjutan, apalagi bisa buat AI atau machine learning yang butuh data besar. Menurut aku itu justru bahaya. Ngumpulin semua data tanpa tujuan jelas bisa bikin masalah, terutama soal privasi dan keamanan data. Belum lagi biaya pengelolaannya. Data kebanyakan malah bisa bikin organisasi bingung mana yang penting, mana yang enggak. Sekarang kan biaya penyimpanan data udah murah, apalagi ada cloud. Jadi soal biaya menurut aku udah bukan masalah besar lagi, karena data bisa disimpan dulu, nanti pas dibutuhin tinggal dipakai daripada nyesel karena udah nggak ngumpulin datanya dari awal. Tapi tetap aja makin banyak data, makin gede juga risiko kebocoran. Dan secara etika, organisasi nggak boleh asal ngumpulin data orang tanpa tahu mana dipakai buat apa. Menurut aku data itu harus relevan dan bertujuan, bukan asal pakai. Oke, kalau dirangkum dari ketiga isu yang udah kita bahas tadi, kelihatan banget nih kalau peran data sekarang tuh emang gede banget dalam pengambilan keputusan. Iya, tapi dari sisi aku juga kelihatan kalau data itu nggak selalu bisa berdiri sendiri tanpa lihat kondisi di lapangan. Di isu pertama, aku tetap di posisi kalau validasi data itu lebih penting, soalnya keputusan yang diambil dari data yang salah bisa berdampak panjang. Sedangkan aku melihat kecepatan data juga penting, terutama di situasi yang butuh respon cepat. Kadang nunggu validasi malah bikin kita ketinggalan momen. Terus di isu kedua, aku ngerasa era big data sekarang bikin intuisi manajer nggak seperti dulu, karena banyak keputusan bisa dibantu sama analisis data. Tapi menurut aku intuisi masih relevan, apalagi buat baca konteks, pengalaman, sama kondisi yang gak selalu kelihatan di data. Nah, di isu yang ketiga, aku setuju kalau organisasi ngumpulin sebanyak mungkin data, karena data itu bisa jadi aset atau bisa buat simpanan di jangka panjang. Kalau aku lebih setuju data itu harus selektif dan punya tujuan, biar nggak nimbulin masalah privasi dan keamanan. Oke, jadi itu tadi perdebatan kita soal 3 isu yang udah kita bahas bareng-bareng. Walaupun pendapat kita beda, tapi sebenarnya semua balik lagi ke kebutuhan dan kondisi masing-masing organisasi. Ada yang butuh data super valid dan ada juga yang butuh versi cepatnya. Ada yang full data driven dan ada juga yang masih perlu intuisi. Dan soal data nggak selalu makin banyak makin bagus, tapi juga nggak bisa asal bikin. Intinya data dan manusia itu harus jalan bareng atau seiringan dan nggak bisa berdiri sendiri. Semoga dari debat santai ini kalian bisa dapat sudut pandang baru dan jadi lebih paham soal isu data dan big data. Kalau ada pendapat lain atau sudut pandang yang berbeda, boleh banget nih ditulis di